Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali diguncang gempa dengan kekuatan 7 skala Richter. Dan pada minggu kemarin, gempa kembali terjadi Senin pagi dengan kekuatan hingga 5,2 skala Richter. Dan disusul lagi gempa yang cukup lama. Gempa kembali mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan kekuatan 7 skala Richter pada minggu kemarin. Gempa susulan juga terus terjadi pada Senin pagi. Gempa dengan kekuatan 5 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa terjadi di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Di Lombok Timur, gempa susulan dengan kekuatan 5,2 skala Richter, kemudian disusul dengan kekuatan 5 skala Richter. Sementara di Lombok Tengah, gempa terjadi dengan kekuatan 5,2 skala Richter. Sebelumnya, gempa mengguncang Lombok pertama kali terjadi pada Minggu malam 5 Agustus 2018 dengan kekuatan mencapai 7 skala Richter. Akibat gempa tersebut, ratusan warga meninggal dunia dan ribuan warga mengalami luka-luka serta ribuan rumah rusak parah. Selain gempa mengguncang Lombok NTB, gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter juga mengguncang wilayah Samudra Pasifik, tepatnya dekat Kepulauan Fiji minggu kemarin dengan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa berpusat pada kedalaman 563 km di tengah Samudra Pasifik di sebelah timur Suva, ibu kota Fiji, pukul 12:19 waktu setempat. Beberapa gempa susulan terus terjadi dengan guncangan terbesar berkekuatan 6,8 magnitudo. Kepulauan Fiji terletak di area cincin api Pasifik yang merupakan zona tektonik paling aktif dengan banyak aktivitas gempa bumi serta letusan gunung berapi. Sebelumnya, Jumat lalu gempa berkekuatan magnitudo 6,4 dengan kedalaman 252 km juga mengguncang bagian timur selatan Pulau Iwo Jiwa, Jepang pukul 3:22 waktu setempat. Pada hari yang sama, Italia juga dilanda gempa bermagnitudo 5,2 di wilayah tengah Molise. Epicentrum gempa berada di kota Monfalcone, pesisir timur Italia. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku mengikuti perkembangan pasca gempa bumi 7 skala Richter yang terjadi minggu malam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini pemerintah tengah menyusun impres penanganan pasca bencana gempa Lombok. Baru disiapkan impres. Yang paling penting menurut saya bukan ditetapkan atau tidak ditetapkan. Yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan, bahwa pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh, bantuan penuh kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga tentu saja yang paling penting adalah kepada masyarakat. Intinya ke sana. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak Tiar Prasetya, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Sehat, Pak Tiar, ya? Alhamdulillah. Baik, dan kami juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Bernardus Wisnuwijaya selaku Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam, Mas. Ya, sehat Pak Wisnu, ya? Ya. Baik, Pak Wisnu, ini bisa dijelaskan pada kami bagaimana kondisi saat ini di Lombok sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih, selamat malam. Jadi setelah gempa tadi malam, kami tadi pagi langsung mencoba mencek mulai dari Mataram langsung ke Lombok Utara. Ya. Lombok Utara kondisi tidak banyak berubah karena memang masih secara ya semuanya berjalan seperti biasa sebelum gempa skala 9, karena saya di sini sudah 3 minggu di sini, saya lihat perkembangannya jadi tidak banyak berubah. Kemudian kami ke timur karena dari analisis kami yang paling berpengaruh atau terpengaruh besar karena MMI-nya itu adalah di ujung pulau bagian timur laut. Ya. Nah, saya ke sana tadi siang baru nyampe sana, dan ternyata betul di sana ada beberapa kerusakan. Di kerusakan tambahan ada di 11 desa terkena dampak. Itu yang paling berat di Sugian, kemudian Dadap, sekitar di kecamatan Sambelin. Dan Pak Wisnu sendiri saat ini sedang berada di mana, Pak? Lokasi pastinya? Saya sekarang sedang turun dari posko tadi dari perjalanan, kemudian saya baru sampai di
gigi sekarang. Baik, dan selain tadi ada di Sugia dan juga Dadap sendiri, banyak wilayah-wilayah yang lebih parah lagi, Pak? Nah, saya kira nggak ada, yang paling parah di Sugian. Dan kalau saya lihat kita bandingkan dengan Lombok Utara waktu kena gempa skala 7, masih lebih parah yang di sini di Lombok Utara. Baik. Dan positifnya adalah bahwa masyarakat walaupun terkenanya malam, tapi masyarakat banyak yang di luar. Jadi korban juga tidak terlalu banyak. Baik. Jadi masih rumah memang rusak, banyak yang rusak. Tapi saya kira masyarakat karena masih sebagian trauma dan karena masih terus gempa-gempa susulan pada saat itu sehingga banyak yang selamat. Dan Pak Wisnu ini melihat langsung kondisi di Lombok sendiri, apakah memang layak diberikan bencana nasional, Pak? Statusnya begitu? Saya kira gini, berbicara tentang bencana nasional, itu kita lihat kalau kita ingin bahwa bangsa dan negara kita itu resilient, artinya tangguh. Ketangguhan itu kan dimulai dari kita harus tangguh dari sisi individu, kemudian keluarga, kemudian komunitas, kabupaten, provinsi, negara, regional sampai global. Itu kalau membangun ketangguhan bangsa atau kita. Nah, untuk itu selama sebenarnya di kita, kalau selama pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi di daerah itu masih dapat menjalankan tugas fungsi pelayanan, itu kami tetap akan menyarankan tetap di daerah, tetapi dengan full support dari pemerintah pusat. Jadi nggak ada kendala, kami akan support full di sini, bahkan sepertiga kekuatan PSBB sekarang ada di di Lombok ini, dengan semua aliran atau semua kebutuhan yang terkait dengan sifatnya ekstrim, artinya di daerah tidak ada, kami bisa mengerahkan. Karena memang dalam undang-undang itu yang bisa kita kewenangan kami. Baik, jadi intinya seluruh pihak harus saling membantu begitu Pak ya, Wisnu ya? Betul, ya. Dan ini tidak hanya pemerintah saja yang bergerak. Saya lihat dari para relawan, masyarakatnya sendiri, kemudian juga dari lembaga usaha, semuanya bergerak bersama di sini. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Baik Pak Tiar, ini seperti dikatakan oleh Pak Wisnu sendiri, gempa yang cukup besar. Apakah memang ini bisa dikatakan gempa utama seperti yang terjadi pada 5 Agustus lalu begitu? Ya, jadi yang 5 Agustus kan gempa dengan kekuatan 7. Ya. Dan tercatat di kita itu sekitar 852 gempa susulan. Nah, yang kemarin itu pada saat gempa malam itu jam 10. Pada saat sensor 35 mencatat, terus kita menit keempat kita sebarluaskan untuk pusat gempa ke kekuatan 7. Tapi setelah masuk lagi sensor yang mencatat makin banyak, kita 144 sensor, kita ini kekuatannya 6,9. Nah, lihat dari lokasinya, terus yang 6,9 ini kan lebih ke timur. Kemudian juga untuk gempa-gempa yang terjadi setelah malam itu ada gempa susulan, maka ini gempa utama yang baru. Jadi ada dua. Berarti bisa dikatakan ini patahan yang baru begitu Pak? Bisa jadi ini efek dari gempa yang 5 Agustus itu. Baik. Karena pada saat kalau kita ada patahan gempa itu kan seperti patahan seperti ini, maka bidang yang paling lemah adalah yang sekitar sini, ya kan? Akibat dari patahan tersebut begitu ya? Jadi satu rangkaian. Tapi ini gempa yang baru, bukan gempa susulan yang 5 Agustus tadi, karena lihat dari lokasinya, lihat dari pusat sebaran gempa setelah terjadi kemarin semalam itu, maka ini berarti bisa dikatakan bukan gempa susulan dari yang 5 Agustus ya? Nah, saya bilang duplet, baik. Dua gempa yang sama. Dan Pak Tiar, ini dengan kekuatan yang sama, sebenarnya lebih besar mana Pak kerusakan yang dialami teman-teman kami di Lombok ini Pak? Seperti tadi Pak Wisnu bilang, untuk gempa yang 5 Agustus itu kan lebih kerusakan lebih besar, ya. Kalau yang semalam itu saya dapat info kerusakannya lebih merata spot by spot gitu. Cuma yang kita khawatirkan adalah kan kemarin pun gempa dirasakan sampai di Bali. Artinya khusus untuk di Pulau Lombok banyak rumah-rumah yang tadinya kuat, terus ada gempa yang tanggal 5 Agustus dan beberapa gempa susulan, ada sekitar 852 dan 33-nya dirasakan. Kemarin semalam pun ada sekitar 109 gempa susulan yang tercatat di kita, dan 9 itu dirasakan. Jadi yang tadinya rumahnya kuat,
kemudian digoncang beberapa kali. Ini yang harus sangat diwaspadai. Baik. Dan di sini sudah ada pemirsa yang bisa melihat bersama. Di sini mungkin bisa dilihat di layar kaca. Ada sebuah titik bintang. Ini maksudnya apa nih Pak? Ada bintang merah dan juga bintang kuning. Ya, kalau yang kuning ini, menunjukkan gempa yang tanggal 5 Agustus itu. Baik. Dan titik-titik kuning yang kecil-kecil itu adalah gempa-gempa susulan yang tercatat dan kita plot. Baik. Yang semalam itu kita lambangkan sebagai tanda bintang yang merah, dan beberapa titik yang merah itu adalah gempa-gempa susulan yang terjadi sejak tadi malam. Jadi bintang yang berwarna kuning itu 5 Agustus, yang warna merah ini baru yang kemarin ini, gitu Pak ya. Jadi sangat jelas ini bahwa memang ada 2 gempa yang besar. Yang satu 7.0 dan yang merah itu 6.9 setelah kita updating. Jadi pusatnya memang 2 gempa yang besar dan waktunya hampir berturutan seperti itu. Baik. Dan Pak Tiar, ini sebenarnya di Indonesia sendiri seberapa besar sih Pak potensi gempa akan terjadi di wilayah lainnya? Indonesia itu sangat banyak dan sangat tinggi aktivitas seismik, satu hal. Mulai dari ujung Sumatera, Jawa sampai Papua. Artinya gini, gempa itu keniscayaan dari dulu ada, sekarang ada, dan akan datang juga pasti ada. Karena selama bumi bergerak, selama itu bertumbukan, gempa itu ada. Yang saya maksudkan adalah bukan masalah gempanya di mana dan kapan, tapi pertanyaan ke kita adalah apakah kita sudah siap kalau gempa itu terjadi? Harus mengantisipasi mitigasinya. Karena kesiapsiagaan mitigasi itu yang sangat penting dalam mengurangi jatuhnya korban akibat gempa bumi. Dan yang harus dilakukan oleh masyarakat pertama? Ada beberapa 3 langkah hal yang penting dilakukan sebelum terjadi gempa, pada saat terjadi gempa, dan sesudah terjadi gempa. Yang perlu kita ingat pada saat terjadi gempa, satu, jangan sekali-sekali lari, karena gempa itu sangat singkat. Seringnya kurang dari 1 menit. Pada saat terjadi gempa, kalau kita lari akan sangat berbahaya. Lebih baik kita kalau kita lakukan adalah hold, cover. Jadi kita lindungi kepala kita. Kalau bisa kita mencari tempat yang paling aman, yang kita anggap adalah bebannya cukup bisa paling aman dan tidak jatuhan. Ini sangat penting. 20 detik sampai 30 detik pertama ini sangat menyelamatkan kita. Baik. Terima kasih banyak Pak Tiar telah bergabung bersama kami di Studio JAK TV. Sama-sama. Dan pemirsa, meski dilarang, penjual hewan kurban nekat berjualan di atas trotoar. Dan informasi lengkapnya sudah berikut ini.